UNCLOS tahun 1982 ini mengatur soal yurisdiksi negara terhadap laut dengan status hukum yang berbeda. Ya, di dalam UNCLOS ini ada sekitar 5 pembagian zona-zona maritim. Ya, yang pertama itu ada zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Kemudian yang kedua ada yurisdiksi khusus dan terbatas. Kemudian ada juga zona-zona maritim dengan yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Dan yang keempat, zona maritim di bawah pengaturan internasional khusus. Dan yang terakhir yaitu zona yang tidak berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi manapun. Oke ya. Adapun pembagian-pembagiannya adalah sebagai berikut. Di dalam zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional itu bisa kita ketahui yaitu perairan pedalaman, ya. Kemudian ada perairan kepulauan, ya. Kemudian ada juga laut teritorial. Kemudian pada zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi khusus, negara pantai dan terbatas, itu sering kita sebut sebagai zona tambahan, ya. Nah, kemudian ada juga zona maritim yang status hukumnya eksklusif. Nah, ini disebut sebagai zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone. Dan yang kedua adalah landas kontinen atau continental shelf. Kemudian yang keempat itu ada zona maritim yang berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu kawasan dasar laut internasional atau sering disebut sebagai International Seabed Area. Dan yang terakhir yaitu zona maritim yang tidak di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun. Nah, ini disebut laut lepas, ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat batasan-batasan sampai sejauh mana sih batas daripada pembagian-pembagian laut ini, ya. Yang pertama itu kita akan bahas soal zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Oke, yang di bawah yurisdiksi nasional ini disebut tadi yaitu laut teritorial. Nah, status hukum dari laut teritorial itu berdasarkan ketetapan pasal 2 ayat 1 UNCLOS tahun 1982. Status laut teritorial adalah kedaulatan penuh. Nah, artinya dia betul-betul dimiliki oleh negara pantai tersebut, ya. Kemudian kedaulatan penuh itu maksudnya adalah kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain, ya. Nah, jadi negara lain maupun negara lain tidak bisa turut campur di dalam urusan laut teritorial ini, ya. Nah, kemudian akan tetapi berdasarkan pasal 2 ayat 3, kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada UNCLOS tahun 1982 dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional seperti halnya konvensi-konvensi yang terkait lingkungan dan lain sebagainya. Meskipun dia memiliki kedaulatan penuh, dia harus tetap menjaga lingkungan, ya, dan sesuai dengan semangat peraturan internasional yang ada atau konvensi-konvensi internasional yang ada, yaitu tentang lingkungan. Kemudian kedaulatan ini juga meliputi berdasarkan pasal 2 ayat 2 UNCLOS tahun 1982, yaitu ruang udara di atasnya, dasar laut, dan lapisan tanah yang ada di bawah laut teritorial itu, ya. Oke. Berapa lebar laut teritorial, sampai sejauh mana negara itu memiliki kedaulatan penuh tersebut? Oke. Nah, ini ya. Ini bagian daratan. Ya, jadi ini sebelah daratan. Dan ini adalah lautan. Nah, ini ya. Nah, ini oke ya. Laut teritorial itu dia lebarnya adalah 12 mil dari garis pangkal, ya. Ini garis pangkalnya.
ke arah lautan, ya. 12 mil itu sama dengan 22 sekian kilometer, ya. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Nah, berarti kalau melihat ini ya, dia tidak melebihi 12 mil laut. Berarti apa artinya? Berarti dia tidak boleh lebih dari 12, tetapi kurang dari situ boleh. Nah, jadi negara tidak boleh mengklaim lebih dari 12 mil laut, ya, yaitu yang diukur dari garis pangkal. Nah, jika dilihat dalam peta Indonesia ini, nah ya, laut teritorial itu akan mengarah ke sini. Nah ya, nah ini ya, nah, ini adalah laut teritorial. Nah ini seperti itu ya, kira-kira ya. Yang di atas juga begitu, yang di sini. Jadi dia ke arah laut. Oke. Nah, bagaimana yang di dalam sini? Nah, nanti kita akan bahas. Berikutnya yaitu perairan pedalaman. Nah, perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan laut teritorial suatu negara berdasarkan pasal 8 ayat 1 UNCLOS 1982. Nah, ini sebagaimana sebelumnya tadi kita sudah melihat bahwa laut teritorial itu diukur dari garis pangkal menuju ke arah laut lepas, ya. Nah, perairan pedalaman ini justru dia ke sisi daratnya, ya. Seperti yang saya bilang tadi, lantas ini statusnya apa yang berada di dalam kepulauan ini? Nah, itu disebut sebagai perairan pedalaman. Termasuk ke dalamnya sungai, teluk, pelabuhan, serta bagian-bagian perairan lain sepanjang berada pada sisi darat dari garis pangkal, ya. Kemudian batas terluar dari perairan pedalaman bagi suatu negara pantai biasa adalah garis pangkal yang dapat berupa garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus atau kombinasi dari keduanya. Nah, untuk pembahasan ini kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana menentukan garis pangkal, ya. Oke. Di mana sih letak posisi laut pedalaman itu? Yaitu yang bagian biru ini, ya. Biru ini itu adalah laut pedalaman, perairan pedalaman. Nah, ya, perairan pedalaman. Terus ini perairan pedalaman. Ini perairan pedalaman. Oke. Nah, di sini adalah laut teritorial, ya. Di sini laut teritorial. Nah, di sini laut teritorial. Ya. Bagi negara kepulauan berlaku suatu ketentuan khusus bahwa perairan pedalaman dapat ditetapkan dengan menarik suatu garis penutup pada mulut sungai, teluk, dan pelabuhan yang berada pada perairan kepulauannya. Oke, ini akan kita bahas pada video yang akan datang. Perairan pedalaman dari suatu negara kepulauan akan merupakan perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis penutup. Oke, ya. Perairan pedalaman baik negara pantai maupun negara kepulauan mempunyai kedaulatan penuh yang meliputi perairan pedalaman, ruang udara di atasnya beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Nah, jadi udara, dasar laut dan tanah di bawahnya itu masuk juga kedaulatan negara. Nah, seperti misalnya perairan pedalaman dari suatu negara kepulauan akan merupakan perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis penutup. Nah, nanti kalau dia ada teluk, nanti kita akan bahas itu. Kalau dia ada teluk, misalnya seperti teluk, ya, seperti ini, ya. Nah, maka garis penutup ini dia akan disebut sebagai perairan pedalaman, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, ini juga seperti ini juga perairan pedalaman. Oke. Lantas apa perbedaan antara laut teritorial dan laut pedalaman?
Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya adalah kalau di perairan pedalaman, kedaulatan negara berlaku mutlak tanpa adanya pembatasan oleh hukum internasional dalam bentuk kewajiban-kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Sementara itu di laut teritorial berlaku kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Meskipun laut teritorial itu adalah kedaulatan penuh, tetap dia harus memperbolehkan kapal untuk melintas, ya, hak lintas damai. Berikutnya adalah perairan kepulauan. Apa sih perairan kepulauan? Status hukumnya bagaimana sih? Status hukum perairan kepulauan berdasarkan pasal 49 ayat 1 adalah kedaulatan penuh tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Nah, jadi perairan kepulauan jaraknya itu tidak diukur dari pantai, ya. Tidak seperti laut teritorial. Nah, pada ayat 2 dinyatakan juga bahwa kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut, dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oke, perairan kepulauan ini seperti ini ya. Ini pulau, pulau, ya. Nah, ini akan ditarik garis lurus, ya, sepanjang pulau. Nah, ini bagian sisi darat ini adalah perairan kepulauan. Di sini adalah teritorial. Ya. Oke ya, seperti itu ya kira-kira. Berikutnya adalah zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi khusus negara pantai dan terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke zona tambahan. Nah, zona tambahan ini suatu jalur atau zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Jadi setelah laut teritorial maka akan ada zona tambahan. Nah, zona tambahan ini berdasarkan pasal 3 Unklos 1982 adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan. Yang pertama itu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Kemudian yang kedua adalah menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Jadi berdasarkan pasal 33 ini, yaitu zona tambahan ini adalah digunakan untuk melaksanakan pengawasan yang diperlukan oleh suatu negara, yaitu yang pertama mencegah pelanggaran, yang kedua adalah melakukan penegakan terhadap pelanggaran tersebut, ya. Selanjutnya ini ya, untuk lebarnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 Unklos 1982, lebar zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial ini. Oke ya. Nah, ini jadi zona tambahan itu berbatasan dengan laut teritorial. Zona tambahan berbatasan dengan laut teritorial. Jadi setelah laut teritorial 12 mil baru kemudian zona tambahan. Oke. Nah, ini menurut pasal 33 ayat 2 Unklos 1982 ini dia 24 mil ukurannya. 24 mil ini yaitu diukur dari garis pangkal. Jadi kalau dia dihitung secara akumulasi 12 tambah 12 maka dia akan 24 mil. Jadi lebarnya 24 mil, ya. Seperti ini. Jadi dia lebarnya 24 mil ditarik dari garis pangkal. Nah, jadi sementara laut teritorial tidak boleh melebihi dari 12, nah maka zona tambahan juga tidak boleh melebihi 24 mil, ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya yaitu zona maritim yang status hukumnya eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Kita lihat ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif menurut pasal 55 Unklos 1982, zona ekonomi eksklusif adalah suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya. Ukurannya adalah menurut pasal 57 Unklos 1982, lebar zona ekonomi eksklusif ini tidak boleh melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang sama dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial. Nah, jadi di sini dia ya.
Ini zona ekonomi eksklusif. Ukurannya dia dari garis pangkal ini yaitu 200 mil ke arah laut lepas, ya. Ini ya, ke arah laut. Nah, ini 200 mil. Jadi dia 200 mil. Bagaimana dengan status hukumnya? Status hukum dari zona ekonomi eksklusif ini berdasarkan pasal 56 ayat 1 poin A Unclos 1982, negara mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berada pada jalur tersebut, termasuk ketentuan pasal 56 ayat 3 pada dasar laut dan tanah di bawahnya. Hak berdaulat itu diberikan untuk keperluan eksplorasi, ya, eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari laut, arus, dan angin. Berdasarkan pasal 56 ayat 2, pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi akan diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain sesuai dengan ketentuan Unclos 1982. Jadi hak berdaulat ini akan diimbangi juga dengan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dari negara-negara lain, ya. Nah, hak berdaulat ini artinya dia bukan memiliki kedaulatan penuh, tetapi semacam hak berdaulat yang diberikan oleh hukum internasional atau yang diberikan oleh Unclos 1982 untuk mengelola daripada zona ekonomi eksklusif. Berikutnya adalah landas kontinen. Pada garis besarnya, batas terluar landas kontinen suatu negara ditetapkan sampai pinggiran luar tepi kontinen, yaitu tepian benua, atau hingga jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan lebar laut teritorialnya. Apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, ya. Di dalam gambar bisa dilihat sini ya, tepi landasan kontinen, ini tepian kontinen. Berikutnya adalah zona-zona maritim yang berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus. Nah, zona maritim yang berada di bawah pengaturan internasional khusus ini disebut sebagai kawasan dasar laut atau sering disebut sebagai seabed. Kawasan The International Seabed Area atau lebih dikenal sebagai The Area merupakan dasar laut dan dasar samudera dalam, beserta tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional yang secara geologis tidak termasuk ke dalam pengertian tepian kontinen. Secara yuridis, kawasan merupakan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas terluar landas kontinen suatu negara. Status hukum dari zona kawasan ini adalah sebagai warisan bersama umat manusia, atau sering disebut sebagai asas Common Heritage of Mankind yang terdapat pada pasal 136 Unclos tahun 1982, yang pengelolaannya diserahkan kepada suatu badan internasional yang dibentuk khusus oleh PBB yang disebut sebagai Otorita atau The International Seabed Authority, pasal 134 ayat 2. Secara umum, penggambaran kawasan dasar laut itu ialah sebagai berikut. Ini ya. Nah, sebagai kawasan dasar laut, dia di bawah daripada laut lepas, kemudian berbatasan dengan landas kontinen. Oke ya. Berikutnya adalah zona maritim yang tidak di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun. Zona maritim ini yaitu yang disebut laut lepas atau di dalam bahasa Unclos disebut sebagai high seas. Berdasarkan pasal 86 ayat 1, laut lepas adalah lautan terbuka, bukan bagian dari zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan internal negara bagian manapun. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 Unclos 1982,
status hukum laut lepas adalah terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau negara tidak berpantai. Ya, maksudnya terbuka adalah freedom of the seas. Nah, kebebasan di laut itu meliputi kebebasan berlayar, kemudian kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, kemudian kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, kemudian kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 UNCLOS 1982, kemudian kebebasan riset ilmiah dengan tunduk pada bab 6 dan bab 8. UNCLOS tahun 1982. Berdasarkan pasal 87 ayat 2, kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan. Posisi daripada laut lepas itu seperti di dalam gambar ini, di sini ya. Ya. Berbatasan dengan zona ekonomi